Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gedi Vespa dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 241060027. Di sini saya akan jelaskan sebuah program codingan yang dimana melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi ada beberapa yang saya tidak jelaskan karena sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Pertama ada import MySQL connector. Ini digunakan untuk menghubungkan sebuah koneksi ke dalam sebuah database. Lalu from tccounter import ini mengimpor modul untuk membuat sebuah aplikasi GUI. Lalu ada from tccounter import ttk Box ini berupa fitur atau widget menarik. Lalu sini ada from data import datetime ini digunakan untuk menampilkan sebuah tanggal. Lalu di sini kita akan membuat sebuah koneksi ke database dengan cara memanggil sebuah fungsi koneksi. Di sini ada return MySQL connector mengembalikan fungsi koneksi ini untuk digunakan oleh fungsi lain. Lalu ada host, localhost ini menandakan bahwa database kita berada di dalam lokal komputer kita. Ini user root nama pengguna kita, lalu ini passwordnya, lalu ini adalah berupa database absensi karyawan. Ini berarti nama database saya berupa absensi karyawan. Lalu ada root TK, ini berarti menandakan bahwa kita perlu membuat sebuah jendela dulu sebelum membuat sebuah aplikasi. Lalu root title dengan judul aplikasinya berupa sistem absensi pegawai Madura Mart. Lalu root geometry dengan ukurannya 900 x 600 mili, lalu root configuration dengan latar belakangnya warna putih. Nah lanjut, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi tidak saya jelaskan secara detail. Nah, di sini ada kita perlu membuat sebuah frame untuk menginput sebuah data. Pertama kita akan membuat sebuah frame itu dengan latar belakangnya warna putih dengan jarak vertikal dan horizontal dengan masing-masing 10. Lalu kita akan membuat sebuah frame untuk sebuah label nama pegawai di mana dengan latar belakangnya warna putih dan akan ditempatkan pada baris 0 dan kolom 0. Di sini ada sticky sama dengan W berarti WS itu berarti dia akan merata kiri. Lalu kita akan membuat sebuah label untuk menginput sebuah nama pegawainya. Di sini kita akan membuat dengan ukuran tabelnya itu sekitar 25 mili dan akan diletakkan pada baris 0 dan baris 0 kolom 1. Lalu kita akan membuat sebuah frame untuk label tanggal, di mana di sini kita akan meletakkannya pada baris 1 kolom 0, rata kiri juga. Lalu kita akan membuat sebuah label untuk entry tanggal. Di sini kita akan membuat sebuah tabel tanggalnya dengan ukuran 25 mili dan di sini dia akan diletakkan pada baris 1 kolom 1. Lanjut, kita akan membuat sebuah label untuk menginput label untuk status kehadiran, di mana dia akan diletakkan pada baris 2 kolom 0 dengan rata kiri juga. Lalu kita akan membuat sebuah fitur menarik itu berupa combo box, di mana user bisa memilih satu opsi dari beberapa opsi pilihan. Di sini kan ada hadir, terlambat izin alpha. Nah, pengguna bisa memilih salah satu opsi ini dari beberapa opsi. Lalu sini ada combo status. Nah, sama dia akan diletakkan kita akan membuat sebuah label untuk menginput status kehadirannya. Di sini dia akan diletakkan pada baris 2 kolom 1. Lalu ini ada combo status current 0. Ini artinya pilihan pertama itu berupa hadir, dia akan menjadi pilihan utama atau pilihan secara default. Lanjut, kita akan membuat sebuah review untuk menampilkan data, di mana review itu adalah berfungsi untuk menampilkan sebuah data, yang mana dia terdiri dari sebuah baris dan kolom. Dia itu seperti kayak di Excel ataupun di spreadsheet, mirip. Nah, lanjut, di sini kita akan membuat sebuah frame-nya dulu, pada frame-nya di mana dengan latar belakangnya warna putih, sama dengan jaraknya vertikal dan horizontal masing-masing 10. Lalu sini ada frame underscore table pack, ini kita akan membuat sebuah layarnya, di mana di sini ada fill boot expand row, ini berarti dia untuk ukuran vertikal dan horizontalnya dia akan menyesuaikan dengan jendela utama. Lalu di sini kita akan mengambil dari kolom dari setiap list tuple, di mana pada list tuple itu judulnya berupa ID, nama, tanggal, status kehadiran, dan uang makan. Lalu di sini ada tabel sama dengan dalam kurung frame tabel, ini berarti kita akan membuat wadah frame-nya dulu untuk menampilkan sebuah kolom. Lalu kita akan membuat kolomnya. Lalu di sini show heading, di sini dia akan menampilkan pada masing-masing judul header ini berupa ID, nama, tanggal, status kehadiran, dan uang makan. Dia akan menampilkan judul dari masing-masing kolom ini dengan secara urut. Lalu hex sama dengan 10, ini berarti dia hanya menampilkan sebuah 10 baris pertama saja. Lalu ada for call in column, program akan melakukan perulangan pada setiap kolomnya. Di sini ada teks sama dengan call.title, ini berarti menandakan pada setiap judul kolomnya akan diawali dengan huruf kapital.
Lalu di sini call width 150 dengan ukuran 150 mili dan anchor sama dengan anchor center ini berarti dia akan diletakkan di tengah ya, center. Sama ini tabel.pack dia akan menyesuaikan ukurannya. Lalu sini kita akan memanggil fungsi untuk menghitung uang makan berdasarkan keterangan kehadiran mereka. Nah, lanjut, sini kita akan memanggil fungsi untuk menampilkan seluruh data dari database ke Trivio. Jadi, data yang ada di dalam sebuah database itu akan kita tampilkan ke dalam sebuah aplikasi Trivio nanti. Di sini for item in table, berarti program akan melakukan item pada setiap tabelnya. Lalu sini ada goal get underscore children, ini berupa fitur atau fitur bawaan dari Trivio yang dimana dia akan mengganti data lama dengan data baru. Jadi data lama yang ada di dalam sebuah database nantinya akan digantikan data baru. Nah, dia akan menggantinya dengan cara menghapus, yaitu pada barisnya ada tabel.delete, dia akan menghapus tabel yang data lama di dalam sebuah database, dia akan menghapus lalu dia akan mengganti dengan item yang baru. Lalu sini pada baris ini ada objek yaitu DB koneksi, ini memberikan untuk membuka koneksi ke dalam sebuah database. Lalu ini ada kursor digunakan untuk menjalankan sebuah perintah query. Nah, sini contohnya perintahnya adalah select, di mana dia akan menjalankan sebuah perintah select dengan cara memilih atau mengambil pada tabel ID nama, tanggal, dan status kehadiran dan uang makan dari tabel mahasiswa. Lalu nantinya dia akan disimpan di dalam sebuah variabel hasil. Di sini hasil kursor. Lanjut setelah itu program akan melakukan perulangan pada setiap hasilnya. Lalu sini tabel.insert berarti di mana setiap ketika menambahkan sebuah data, dia akan membuat sebuah baris baru. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini Ijlal. Nah, ketika misalnya kita ingin menambah sebuah data, dia akan menambah baris baru di bawahnya itu. Contohnya di sini Dilan. Misalnya saya ingin menambah sebuah Izal. Nah, di sini kita tambah data. Dia akan otomatis menambah sebuah baris baru di bawahnya. Lalu sini kita akan mendefinisikan fungsi untuk membuat sebuah untuk menambah sebuah data. Di sini dia akan mengambil nilai dari sebuah entry nama, lalu entry tanggal dan combo status. Jadi dia akan mengambil nilai dari masing-masing nama, tanggal, dan status. Setelah itu nanti program akan mengecek dulu pada setiap nama dan tanggalnya. Kalau misalnya program mengecek tidak menemukan, maka nanti program akan menampilkan yaitu nama dan tanggal harus diisi. Jadi kita harus mengisi dulu sebelum untuk menambah sebuah data. Lalu sini hitung uang makan, dia akan menghitung uang makan dulu. Lalu pada objek ini, pada baris tray ini itu berupa DB, kursor, dan lain-lain. Sini pada baris pertama itu ada DB sembilan koneksi, di mana dia akan membuka sebuah koneksi untuk dalam sebuah database. Lalu ada kursor ini sama untuk menjalankan perintah query. Di sini ada insert into mahasiswa, berarti dia akan user perlu memasukkan parameter itu berupa nama, tanggal, status kehadiran, dan uang makan. Lanjut selanjutnya nanti di sini kursor execute dia akan mengeksekusi query insert ini berupa list tupel yaitu nama, tanggal, status, dan uang. Lalu db.commit nantinya program akan disimpan ke dalam sebuah database secara permanen. Kalau misalnya commit ini saya hapus, nantinya data yang disimpan ke dalam database itu tidak secara permanen. Lalu db.close ini berarti program untuk menutup program untuk menutup koneksi ke dalam sebuah database. Lalu ketika pada objek tray ini berhasil dijalankan, maka nanti program akan menampilkan yaitu sukses data berhasil ditambahkan. Tapi kalau misalnya setelah objek tray ini pada bagian tray ini error, maka dia akan langsung pindah ke objek ini berupa exception SE, yang dimana kalau misalnya error nanti program akan menampilkan yaitu berupa error gagal menambah data. Nah, nantinya dia akan disimpan di dalam sebuah variabel E. Nah, kalau misalnya dia berhasil, dia akan lanjut untuk menjalankan fungsi setelahnya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan fungsi hapus data, di mana dia berfungsi untuk menghapus data yang ingin dihapus. Di sini ada selected sama dengan tabel.focus, dia akan memilih list ID dari barisan dipilih.
Lalu if not selected, kalau misalnya tidak ada baris yang dipilih, maka nanti program akan menampilkan yaitu pilih data yang ingin dihapus. Nah, lalu sini data sama dengan tabel.item selected values ini pada baris ini dia program akan memilih nilai ID dari setiap values-nya. Lalu nantinya dia akan disimpan di dalam sebuah variabel ID data. Kan pada asumsinya itu pada parameter judul kolom itu kan pertama itu berupa ID ya, ID, nama, tanggal. Nah, kolom pertama itu berupa ID. Nah, dia nantinya akan memilih pada baris yang dipilih lalu disimpan ke dalam sebuah list ID data. Nah, lanjut pada blok tray ini sama koneksi untuk memberikan koneksi ke dalam sebuah database, kursor untuk menjalankan perintah query, di mana sini delete from mahasiswa dia akan mengambil data dari tabel mahasiswa yang ingin dihapus. Lalu db.commit kalau misalnya sudah selesai maka dia akan disimpan ke dalam database secara permanen. Lalu db.close menutup koneksi ke dalam sebuah database. Kalau misalnya data berhasil dihapus, program akan menampilkan yaitu sukses data berhasil dihapus. Namun misalnya error, dia akan langsung pindah ke objek ini, itu berupa misalnya data violet atau data sedang error. Jadi kalau misalnya kita ingin menghapus data, ternyata data tersebut error, maka dia akan langsung pindah ke objek ini, itu berupa exception SA. Maka dia akan menampilkan yaitu gagal menghapus data dan dia akan disimpan di dalam sebuah variabel E ini. Lanjut, kita akan memanggil fungsi update data, di mana dia berfungsi untuk kalau misalnya user ingin mengubah atau ingin memperbarui sebuah data. Di sini selected sama dengan tabel.focus, dia akan memilih nilai ID dari baris yang dipilih. Lalu kalau misalnya tidak ada yang dipilih, maka program akan menampilkan yaitu pilih data yang ingin diupdate. Lalu sama di sini pada data tabel.item selected, dia akan memilih nilai dari baris yang dipilih, jadi baris mana yang ingin dirubah, yang ingin diupdate. Lalu sini ID underscore data, di mana dia akan menyimpan ke dalam sebuah variabel ID data. Lalu entry nama dia akan mengambil nilai dari entry nama. Entry tanggal dia akan mengambil nilai daripada entry tanggal. Lalu dia akan mengambil nilai pada entry status kehadiran. Lalu di sini dia juga akan mengambil nilai dari berdasarkan uang yang dia dapatkan. Lalu program akan mengecek pada setiap nama dan tanggal, di mana kalau misalnya tidak ditemukan, maka nanti program akan menampilkan yaitu nama dan tanggal harus diisi. Jadi kita harus mengisi dulu sebelum nanti ingin pada kolom mana yang ingin kita rubah. Jadi kita harus mengisi dulu nama dan tanggal mana yang ingin kita rubah. Lanjut pada objek tray ini sama db koneksi ini membuka koneksi ke dalam sebuah database, lalu kursor sama untuk menjalankan perintah query. Lalu ini SQL update mahasiswa memilih bagian mana yang ingin kita rubah. Lalu dia akan menjalankan kursor.execute, dia akan menjalankan perintah berdasarkan parameter nama, tanggal, status dan uang ID data yang disimpan di dalam sebuah list ID data ini. Lalu db.commit menyimpan data ke database secara permanen, lalu db.close menutup koneksi. Kalau misalnya berhasil, dia akan menampilkan yaitu sukses data berhasil diupdate. Namun jika error, dia akan pindah ke objek ini, lalu dia akan disimpan di dalam sebuah variabel E. Lalu frame button ini digunakan untuk menyimpan sebuah wadah frame ke dalam frame button. Jadi untuk untuk tombol wadah frame nantinya akan disimpan ke dalam sebuah frame button ini. Nah, ini kan button itu tombol aksinya itu berupa tambah data, update data, hapus data, dan refresh. Nah, dia ini disimpan di dalam sebuah wadah frame ini, frame button. Lanjut di sini ada tampil underscore data. Ini digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi sebelumnya. Jadi fungsi-fungsi update data, fungsi tampil data, fungsi hapus data itu akan dijalankan pada baris ini tampil data. Kalau misalnya tidak ada baris ini, dia tidak akan bisa menampilkan sebuah aplikasi. Di sini terakhir saya akan mencontohkan ketika kita ingin menambah atau merubah ke dalam sebuah review. Contohnya ini. Misalnya saya ingin menambahkan sebuah, ini kan hanya ada 8 baris ya. Saya ingin coba gaspa. Nah, di sini ada tombol pilihan. Kalau misalnya kita ingin menambah data, nah, data berhasil ditambahkan dan dia akan otomatis membuat baris baru. Lalu dia akan koneksi ke dalam sebuah database. Ini contohnya.
Ini kan tadi baris terakhir itu berupa Gaspa. Nah, kita akan menambahkannya otomatis pindah ke dalam sebuah database. Nah, mana ya? Mahasiswa. Sebentar. Nah, di sini pada baris terakhir Gaspa ini berarti menandakan program yang saya tampilkan di dalam sebuah Fisker itu terkoneksi ke dalam sebuah database. Nah, jadi kita itu bisa menambah data, ingin mengupdate data ataupun menghapus data dan dia akan langsung terkoneksi ke dalam sebuah database ini. Ini kan tadi data terakhir berupa Gaspa yang telah saya tambahkan di sini itu berupa Gaspa. Jadi dia akan otomatis koneksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.